Keluarga sekalian, sobat ngajak ngaji, jamaah para muhibbin yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, senantiasa memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, beramal soleh, yang dimana itu semuanya menjadi tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, sehingga kata para ulama kita, nikmat yang paling spesial itu setelah iman dan Islam, itu bukan nikmat harta, bukan nikmat duniawi, tapi nikmat taufik. Nikmat yang membuat kita senantiasa ingat kepada Allah, nikmat yang membuat kita senantiasa mudah beramal soleh, nikmat yang meringankan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah, itulah sejatinya nikmat yang spesial. Karena kalau soal ibadah itu bukan soal seberapa kuat fisik kita, bukan soal seberapa muda umur kita, bukan soal seberapa banyak harta kita, tapi soal ibadah itu semata-mata pure murni taufik dari Allah. Siapa yang Allah cinta, siapa yang Allah sayang, itulah yang Allah mudahkan, itulah yang Allah gerakkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Maka keluarga sekalian, kalau kita mendapati diri kita dimudahkan oleh Allah, beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, lisan kita dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sejatinya itulah nikmat yang sebenarnya. Maka jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, minimal mengucapkan Alhamdulillah. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas salawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga sekalian, jamaah, para muhibbin yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum, selamat bergabung kepada seluruh keluarga jamaah, para muhibbin, termasuk para sobat ngajak ngaji, ahlan wa sahlan, marhaban bikum, selamat bergabung semuanya. Sehat selalu dan semoga suara saya jelas di sana. Kalau seandainya suara saya kurang jelas, tolong nanti diberikan komentarnya ya. Baik. Langsung saja keluarga sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita, mari sama-sama sembari berharap keberkahan, keridhaan dari Allah, mari kita membuka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga sekalian, jamaah para muhibbin yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap hari Kamis malam Jumat kita senantiasa di majelis kita tercinta senantiasa membaca kitab Dalilul Falihin, yaitu salah satu kitab dari syarah Riyadhus Shalihin. Dan malam hari ini insya Allah tema kita cukup menarik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan spirit kita untuk senantiasa mensucikan diri kita. Hadis-hadis yang akan kita baca insya Allah akan menjadi motivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan segala kekurangan kita. Apa itu? Tema kita malam hari ini adalah makna taubatan nasuha dan tanda-tanda dosa kita diampuni oleh Allah. Apakah ada tanda bahwa dosa kita diampuni oleh Allah? Nah, ini menarik keluarga sekalian. Maka dari itu tanpa basa-basi langsung saja kita baca terlebih dahulu ya kalam dari sahibul kitab. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. Kata beliau di sini, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pembahasan tentang taubat. Beliau di sini kemudian mengutip dan menukil satu ayat yang Masya Allah ayat ini bisa menjadi angin segar bagi kita ya. Bisa menjadi tambahan rojak kita, harap kita kepada Allah. Betapapun dosa dan kemaksiatan kita, betapapun kesalahan kita sebagai manusia biasa, ya kita tetap
harus senantiasa bertobat kepada Allah. Dan harus kita yakini bahwa sebesar apapun dosa kita, Allah akan senantiasa membawa ampunan yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ya. Makanya Allah sangat murka, ya. Bukan saja kepada orang yang kufur kepada Allah, tapi Allah sangat murka kepada siapa? Kepada orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kepada orang yang mengira bahwa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Ini Allah paling murka orang yang seperti ini. Ya. Makanya Allah memanggil kita dengan panggilan yang lembut. Kepada siapa? Bukan saja kepada orang-orang soleh, tapi kepada orang-orang yang melampaui batas. Di dalam Al-Quran Allah memanggil kita dengan ya ibadi, ya. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya. Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, ya, untuk menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa sebesar apapun dosa kita, selama kita masih punya iman kepada Allah, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa dari rahmat Allah salah satu karakter yang paling dibenci oleh Allah. Itulah karakter orang-orang kafir, itulah karakter hamba-hamba yang kufur kepada Allah. Dan hamba yang paling kufur kepada Allah siapa kalau bukan iblis? Iblis itu hamba yang paling kufur nikmat kepada Allah. Dan dialah satu-satunya makhluk Allah yang putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia terjatuh kepada dosa dan kesalahan, alih-alih dia bertobat kepada Allah, malah justru dia pesimis dengan dosa-dosanya dan justru malah nantang kepada Allah. Nah, ini karakter yang tidak disukai oleh Allah. Maka kata beliau menukil ayat di sini, kata beliau qalal musannifur rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dari ayat ini seolah-olah Allah ingin memberikan sinyal kepada kita bahwa ternyata kita sebagai seorang hamba sesoleh apapun kita, kalau kita bukan nabi dan rasul, maka potensi terjatuh kepada dosa dan kesalahan itu sangat besar. Kalau bukan hari ini, besok. Oh Ustadz, Buya, aneh nggak merasa berdosa? Tidak merasa berdosa adalah dosa. Ketika kita sudah merasa baik-baik saja, bahkan ketika kita merasa tidak pernah melakukan dosa, itulah awal dari dosa kita. Kenapa? Karena lahir benih-benih kesombongan. Dan Allah nggak suka. Allah lebih senang kepada seorang hamba yang terjerumus, ya, bahkan dia bergelimang dosa, tapi dia senantiasa menangis atas dosa-dosanya dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Dia merasa dengan dosa-dosanya dia tidak pantas di hadapan Allah, jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang hamba yang nggak pernah berdosa sekalipun dia tiap malam sholat tahajud ibadah kepada Allah. Karena udah lahir, di dalam hatinya udah lahir benih-benih kesombongan. Ini bukan berarti saya memotivasi keluarga sekalian jamaah untuk kalau begitu maksiat aja kepada Allah, bukan. Ya. Tapi Allah sangat membenci yang namanya sombong. Allah sangat membenci yang namanya merasa sudah beribadah kepada Allah. Allah nggak suka yang seperti itu. Nah, maka dari ayat ini, ya, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa siapapun dia, ya, selain para nabi dan rasul, maka kita akan berpotensi terjatuh kepada dosa. Maka di antara hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang senantiasa taubatan nasuha. Makanya kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu berdosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik pendosa at-tawwabun. Mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah. Nah, bagaimana taubatan nasuha itu? Prosesnya seperti apa? Kenapa taubat nasuha yang akan diterima oleh Allah disebut sebagai taubatan nasuha? Bedanya dengan tobat sambal apa? Nah, ini kan tobat macam-macam nih. Ada orang yang bilang, saya tobat ya. Besok dia bikin lagi ya. Atau misalnya, habis makan sambal misalnya ya. Wah, aneh tobat, nggak mau makan sambal ini. Besok dia ke situ lagi. Apakah tobat model yang seperti ini? Atau tobat yang seperti apa? Yang dimaksud oleh para ulama kita sebagai taubatan nasuha. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini.
Insyaallah. Bismillah. Sebelumnya kita sapa dulu kepada keluarga jamaah yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik keluarga yang menyimak via YouTube maupun via Facebook, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Siapkan pertanyaannya, langsung ditulis saja ya nanti di kolom komentar. Kalau memang setelah kajian masih ada waktu, nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kepada Saiful Hasibuan, jazakallah khair atas bintangnya. Baik, syukran Saif, jazakallah khair. Baik, lanjut. Nah, apa itu taubatan nasuha? Ya. Dan kenapa taubatan nasuha itu disebut dengan istilah taubatan nasuha? Ahlan wa sahlan Baba Rahmat. Oh iya, sama-sama. Semoga Baba Rahmat juga sehat selalu sekeluarga ya. Ya semoga insya Allah dalam waktu dekat bisa silaturahmi ke Masjid Riyadul Abidin. Amin. Baik. Kata para ulama kita, ikhtalafat ibaratus salaf fi taubatin nasuh. Ya. Kenapa taubat nasuha disebut taubatan nasuha? Jadi kata-kata nasuha itu diambil dari kata-kata yang seirama dengan kata nasihat. Jadi kalau keluarga perhatikan, nasihat itu mirip dengan kata-kata nasuha. Jadi dia punya akar bahasa yang sama ya. Terdiri dari huruf nun, sod dan ha ya. Nusuh, nasuha, nasihat ya. Nah, kenapa nasihat disebut nasihat? Menurut Kang Andri, kenapa nasihat disebut nasihat? Nah, Bang Budi, biasanya kan kita dengar nasihat, aneh ngasih nasihat ya. Tapi sudahkah kita pernah berpikir kenapa ya nasihat disebut nasihat? Nasihat itu disebut nasihat karena ketika kita menyampaikan pesan-pesan tersebut, itu tulus datang dari hati kita kepada saudara kita. Itu datang dari rasa cinta. Sehingga nasihat itu betul-betul disebut nasihat ketika kita menyampaikan itu bukan di khalayak keramaian. Kita menegur saudara kita atas nama nasihat, tapi di depan umum itu bukan nasihat. Itu namanya kita jatuhin saudara kita. Kalau betul-betul nasihat itu berangkat dari cinta kita, berangkat dari ketulusan kita, maka kita akan menyampaikan pesan tersebut empat mata dengan saudara kita. Bukan di depan umum. Kecuali kalau saudara kita misalnya dia melakukan kemaksiatan yang impact-nya itu besar dan dia mengajak orang. Ya, mohon maaf ya, dia mohon maaf dia ajak orang minum khamar misalnya, itu harus kita tegur di depan orang ya. Harus kita tegur karena dia ngajak orang, apalagi influencer misalnya ya, dia content creator, maka nggak apa-apa kita tegur di kolom komentarnya misalnya karena dia sudah ngajak ya. Nah tapi kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya personal ya, apalagi berkaitan dengan harga diri, maka nasihat itu yang sebenarnya adalah ketika kita menyampaikan empat mata dengan saudara kita. Nah, pun demikian dengan taubatan nasuha. Makanya kenapa taubatan nasuha disebut taubatan nasuha? Itu karena berangkat dari ketulusan. Motif kita meninggalkan dosa tersebut bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Makanya disebut taubatan nasuha, karena tulus, bersih. Maka kalau ada orang sekedar meninggalkan sesuatu, sekedar meninggalkan maksiat, ya, motifnya bukan karena Allah, itu berarti belum taubatan nasuha. Ya. Berpahala enggak? Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia belum benar-benar taubat kepada Allah kalau model seperti itu. Maka dorongan apapun yang membuat kita meninggalkan maksiat bukan karena Allah, itu bukan dikatakan taubatan nasuha. Nah, makanya kalau keluarga sekalian ingat hadis yang terakhir kita baca tentang dua orang muslim ya. Idzal taqal muslimani bisayfihima ya. Kalau dua orang muslim ketemu dalam rangka apa? Bunuh-bunuhan. Bawa pedang ya, bawa parang masing-masing dengan niat bunuh-bunuhan. Apa kata Nabi? Fal qatilu wal maqtulu finnar. Pembunuh dan yang dibunuh, pelaku dan si korban sama-sama neraka.
Kalau pelaku, oh jelas dia membunuh. Tapi kasihan si korban. Dia korban, ya. Mati, dibunuh. Kok bisa masuk neraka? Ternyata Nabi menyingkap rahasianya. Kenapa? Karena si fulan sekalipun dia korban, tapi punya niat yang kuat untuk membunuh. Kalau bukan karena takdir, ya mungkin dia yang bunuh si pelaku itu. Tapi karena takdir. Sehingga dari hadis ini kata para ulama kita, kalau ada orang yang meninggalkan dosa, yang meninggalkan maksiat, motifnya bukan karena Allah, berarti dia belum taubat. Dia belum taubatan nasuha. Makanya orang yang seperti ini, sekalipun dia tidak melakukan maksiat, misalnya dia meninggalkan sesuatu, itu kan berarti secara lahiriah, dia berarti tidak melakukan maksiat tersebut. Tapi dia menyimpan motif itu, dia menyimpan tekad yang kuat di dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini, dari hadis yang kita bacakan tadi, dia berdosa sekalipun dia tidak melakukan maksiat itu. Kenapa? Karena kalau bukan karena malu misalnya dia meninggalkan sesuatu karena malu. Dia meninggalkan sesuatu karena malu sama orang tuanya. Ya. Atau dia meninggalkan sesuatu itu, dia meninggalkan, mohon maaf, dia nggak mau khamar lagi, karena udah sakit-sakitan. Dia nggak mau judi online lagi. Ya. Karena apa? Udah kere. Ya. Udah nggak ada fulus lagi. Orang yang seperti ini kan secara lahiriah, secara zahir, itu kan dia meninggalkan dosa itu. Betul ya? Dia nggak melakukan. Tapi kata para ulama kita, berangkat dari hadis yang kita baca tadi, orang tersebut sekalipun dia tidak melakukan maksiat tersebut, dia tetap berdosa. Kenapa? Kalaulah bukan karena takdir, ya, bukan karena miskin, bukan karena sakit-sakitan, emang iya dia nggak akan melakukan dosa itu. Kenapa? Tekadnya masih ada. Dia belum murni karena lillahi ta'ala. Tapi kalau ada orang, ya, dia taubat kepada Allah, berangkat dari taubatan nasuha, ya, sekalipun ada peluang untuk melakukan itu kembali, dia tidak akan melakukan. Kenapa? Karena dorongannya adalah Allah. Nah, beda ya? Beda. Ya. Sekalipun lahiriahnya terlihat sama. Ya. Inilah hebatnya para ulama kita, bagaimana mereka sangat detail membahas tentang taubatan nasuha. Makanya kenapa nasihat disebut nasihat? Karena khalisatun wasadiqatun. Karena berangkat dari ketulusan. Motifnya karena Allah. Nah, orang yang seperti ini, dia motif karena Allah. Kalau sekiranya nanti dia diuji oleh Allah, atau misalnya dibisikkan oleh syaitan untuk melakukan kembali, itu dorongan tarikan dia untuk meninggalkan itu, tidak melakukan itu sangat kuat. Kenapa? Karena yang dia ingat adalah Allah. Motifnya adalah Allah. Makanya kenapa dalam taubat itu kita harus benar-benar motifnya karena Allah. Nah, kenapa taubatan nasuha disebut taubatan nasuha? Ini ada syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Dan bagaimana cara taubatan nasuha itu? Semoga keluarga bisa mencatat, ini penting. Ya. Kata para ulama kita, taubatan nasuha disebut taubatan nasuha karena ada 3 unsur. Ya. Di dalam taubat tersebut ada 3 unsur. Ya. Sehingga dari 3 unsur ini apabila terpenuhi, maka disebut taubat tersebut sebagai taubatan nasuha. Yang pertama, kata para ulama kita, adalah taubatan nasuha disebut taubatan nasuha karena ta'mimu jami'iz dzunubi wastighraquha bihaitsu la tada' dzamban illa tanawalathu. Yang pertama, taubatan nasuha disebut taubatan nasuha itu enggak boleh setengah-setengah. Misalnya, ya, ada orang si fulan, dia dulu hobinya main judi. Ya. Karena Ramadan udah mau datang, ya Allah, ya, mau taubat ya Allah. Tapi taubatnya cuma separuh bulan aja dah, ya 15 hari aja ya Allah. Ya. Ntar 15 hari lagi main lagi. Ini belum taubatan nasuha. Kenapa? Karena taubatan nasuha itu menuntut kita untuk benar-benar meninggalkan semuanya. Nggak boleh setengah-setengah. Nah, makanya kata beliau nggak boleh setengah-setengah, harus secara keseluruhan. Ya. Baru tuh ya dikatakan sebagai taubatan nasuha. Wasani ijma'ul azam
wasidqi bikulliyatihi 'alaiha bihaitsu la yabqa indahu taraddudun wala talumu wala intizar, ya. Tekadnya harus kuat, ya, nggak boleh ragu-ragu, apalagi maju mundur. Itu mah bukan taubatan nasuha, berarti itu berarti Syahrini maju mundur cantik. Ini taubat atau mau jadi Syahrini sih? Ya. Maka taubatan nasuha itu nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh dua hati, harus bertekad, ya. Sekalipun mohon maaf, setelah tekad itu, setelah taubat, besok hari kita nggak tahu kapan dia terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Dia udah taubatan nasuha itu, ya. Terus bagaimana Buya dengan dia mengulang kembali? Itu berarti dosa yang baru. Dosa yang lama udah selesai. Asalkan ketika dia bertobat, dia benar-benar, ya Allah, hamba benar-benar bertekad, ya. Hamba meninggalkan ini tanpa ragu, ya. Lillahi ta'ala. Ya. Adapun urusan nanti dia digoda lagi sama setan, itu dosa yang baru. Intinya dosa yang sekarang udah selesai. Nah, itu namanya dosa taubatan nasuha. Harus kuat tekadnya, ya. Nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh setengah hati. Harus tekad. Kemudian yang ketiga, motif dia meninggalkan dosa tersebut harus lillahi ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena calon mertua, ya. Bukan karena calon istri, ya. Nah, mentang-mentang istrinya berhijab, ya. Wah, ini mau tobat dah. Ya. Atau misalnya mentang-mentang calon mertuanya Pak Haji, aduh, calon mertua Pak Haji nggak bisa baca Quran lagi, tobat dah. Ya. Berarti motifnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Maka yang seperti ini belum dikatakan taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha itu harus berangkat dari motif karena Allah lillahi ta'ala. Sehingga 3 syarat ini apabila terpenuhi, ya, maka sahlah taubatan nasuha kita. Ya. Maka sahlah taubat tersebut disebut sebagai taubatan nasuha. Ada 3 unsur tadi. Yang pertama adalah harus semuanya, ya. Nggak boleh setengah-setengah. Ya Allah, hamba tobat kepadamu semuanya dari dosa apapun itu, ya. Semuanya. Yang kedua, nggak boleh ragu-ragu. Harus sepenuh hati, ya. Harus dengan tekad yang kuat. Dan yang ketiga, motifnya adalah harus lillahi ta'ala, ya. Nggak boleh karena dunia, nggak boleh karena manusia, tapi harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan maksiat atau dosa karena misalnya sudah jadi pemimpin misalnya, ya, udah jadi orang yang punya jabatan misalnya, maka sekalipun dia lahiriah meninggalkan dosa tersebut, dia belum dikatakan taubat kepada Allah. Nah, taubatan nasuha itu harus benar-benar motifnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kira-kira paham sampai di sini? Baik. Hadis yang kedua, ya. Di sini hadis urutan yang ke-13 sebenarnya, ya. Jadi di sini beliau kemudian mengutip lagi, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah. Ini Nabi yang ngomong, demi Allah sesungguhnya aku, kata Nabi, senantiasa beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 70 kali. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, ya, Nabi itu mengajarkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Selevel Nabi saja, ya, beliau yang tidak ada dosa, manusia yang mulia, manusia yang suci, ya, tapi beliau senantiasa bertobat kepada Allah. Bertobat dari apa? Yang jelas bukan dari dosa. Bertobat dari ketidaksempurnaan beliau. Jadi lebih kepada perasaan beliau yang, ya Allah, belum sempurna ya Allah. Samalah seperti kita keluarga sekalian ketika kita beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi ikhlas itu ternyata awal dari keikhlasan itu adalah ketika kita sudah merasa, ya Allah, hamba belum ikhlas ya Allah. Ya.
kita merasa belum sempurna beribadah kepada Allah, itulah keikhlasan. Jadi ikhlas itu justru nggak bisa diukur ya. Semakin kita merasa ikhlas, berarti kita masih butuh ikhlas. Ikhlas itu memang aneh, berkebalikan ya. Justru semakin kita merasa belum ikhlas, itulah awal dari keikhlasan. Ya Allah, hamba belum benar-benar ikhlas ya Allah. Ya Allah, hamba tadi ke tempat Buya bawa jahe, belum benar-benar ikhlas ya Allah. ya, ya. Padahal mau diminum bareng itu ya Allah. Ini berarti udah awal dari keikhlasan. Karena ikhlas itu ketika kita merasa belum ikhlas, itulah ikhlas yang sebenarnya. Jadi memang seperti itulah ikhlas. Nah, Nabi pun demikian, keluarga sekalian. Beliau bertobat dari rasa yang belum, ketika beliau beribadah kepada Allah, ya Allah, belum pantas ya Allah. Itu beliau tobat dari rasa yang itu. Rasa belum sempurna di hadapan Allah, itulah yang beliau tobati. Ya. Atau kata para ulama kita, dari penjelasan hadis Nabi ini, Nabi itu bertobat dari masa-masa beliau sebelum diangkat menjadi Nabi. Nah, itu beliau bertobat. Mungkin ada salah, ada khilaf ya. Sebagai manusia biasa yang belum dituntun oleh Allah dengan wahyu, mungkin beliau merasa ada ketidakpantasan sehingga beliau bertobat kepada Allah. Itu Nabi ya, yang sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Nah, apalagi kita ya yang bukan Nabi, bukan siapa-siapa, belum dijamin apa-apa oleh Allah. Seharusnya kita harus lebih semangat lagi untuk apa? Taubatnya. Ya. Sesering apapun kita terjatuh kepada dosa, maka jangan pernah kita berhenti untuk bertobat kepada Allah. Sesering kita terjatuh kepada dosa, sesering itulah kita harus tobat kepada Allah. Ya. Suatu ketika Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Amirul Mukminin, sampai kapan kita bertobat kepada Allah? Sampai setan bosan dengan tobat kita. Maka selama kita masih hidup, satu-satunya wirid yang tidak boleh kita tinggalkan adalah istighfar. Sesempurna apapun kita dalam beribadah kepada Allah, kita tetap masih butuh istighfar. Makanya di dalam sholat, selepas kita sholat, ya, setelah kita bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita, ucapan yang pertama kali kita ucapkan apa? Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, mohon ampun ya Allah atas ketidaksempurnaan hamba dalam sholat kepadamu ya Allah. Istighfar. Bahkan dalam ibadah pun kita diperintahkan untuk istighfar. Apalagi ketika kita terjatuh kepada dosa. Tapi ingat, jangan sampai dosa kita membuat kita tidak merasakan nikmat dalam beristighfar. Jangan sampai dosa kita membuat kita putus asa dari taubat. Jadi kita tidak boleh putus asa sekalipun kita sering terjatuh kepada dosa. Ya Allah, rasa-rasanya nggak pantas ya. Udah keseringan jatuh kepada dosa, ya, istighfar lagi, ya, jatuh lagi istighfar. Rasa-rasanya kayak mempermainkan ya. Jangan, itu dari setan. Itu dari setan. Sekalipun kita belum sempurna taubat kita kepada Allah, jangan pernah berhenti untuk bertobat, jangan pernah berhenti untuk beristighfar. Siapa tahu, ya, di akhir istighfar kita itulah yang paling tulus. Ternyata sebelum kita dipanggil oleh Allah, ya, awalnya kita istighfar penuh dengan kepura-puraan, ternyata di akhir penghujung nafas kita, ternyata kita diizinkan oleh Allah untuk beristighfar dengan tulus. Siapa tahu, nggak ada yang tahu. Makanya jangan pernah berhenti untuk beristighfar. Ya, itulah mengapa kata Sayyidina Ali, sampai kapan kita bertobat kepada Allah, ya kata beliau, sampai setan bosan dengan tobat kita. Ya. Dia saja nggak pernah bosan untuk menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Dia saja nggak pernah bosan menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari Allah. Masa iya kita bosan
untuk menjemput rahmat Allah yang begitu luas, ya, maka seharusnya ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk uh, tidak pernah putus asa dari menjemput rahmat Allah dengan taubat dan istighfar kita. Nah, itu pelajaran pertama, bahwa selevel Nabi saja beliau senantiasa bertobat kepada Allah, maka seharusnya kita yang bukan siapa-siapa harus termotivasi, harus lebih semangat lagi untuk banyak-banyak taubat kepada Allah. Sekalipun kita masih terjatuh kepada dosa yang sama, gak apa-apa. Terus beristighfar. Siapa tahu nanti ternyata dengan istighfar kita itulah kemudian Allah melihat ketulusan hati kita dan Allah izinkan kita untuk bertobat di akhir hidup kita dengan taubat yang lebih tulus dari sebelumnya. Yang kedua, ternyata salah satu tanda taubat itu adalah banyak istighfar. Wallahi kata Nabi, demi Allah, inilah astagfirullah wa atubu ilaih. Aku senantiasa beristighfar dan banyak taubat kepada Allah. Sebanyak berapa kali? Sehari itu 70 kali. Ya. Walaupun di sini bilangan di sini itu bukan untuk membatasi. Tapi seberapa sering kita, seberapa butuh kita terhadap ampunan Allah, seharusnya semakin sering kita bertobat kepada Allah. Nah, kata para ulama kita, tanda taubat itu adalah dengan banyak istighfar. Nah, jadi kita harus banyak istighfar kapanpun, dimanapun, ya. Di kantor, astagfirullah. Ya. Lisan kita ucapin, astagfirullah. Di jalan, astagfirullah. Ya. Kena serempet motor, astagfirullah. Ya. Apalagi di depan Superindo, ya Allah. Ya. Tadi aneh itu, ya Allah, di depan Superindo itu pengen nangis 40 menit di situ doang, ya Allah, ini nggak gerak-gerak, astagfirullah, ya. Nggak ada obat itu macet di Superindo itu. Nah, oh ternyata ada proyek tadi lagi benerin ini apa namanya, iya, selokan. Aduh. Nah, ternyata tanda eh, taubat itu adalah kita banyak istighfar, ya. Di rumah istighfar di rumah. Apalagi lihat bini, ya, yang galak, tukang ngomel, astagfirullah. Ya, bini kok gini-gini amat, ya. Istighfar, ya. Jangan cuma bini, mereka juga lihat kita, ya Allah ini laki kok begini amat, ya Allah, astagfirullah. Baik. Banyak istighfar, ya, karena istighfar itu tanda taubat kita. Nah, menarik keluarga sekalian, ini terakhir sebelum kita tutup. Terus apa tanda bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah? Menurut Bang Bodi, apa tanda Allah mengampuni dosa-dosa kita? Udah berubah, Masya Allah. Berubah apa ini? Power Rangers? Ya, Masya Allah. Ya, berubah dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Bang Andri? Membenci segala kemaksiatan. Betul. Ya, betul. Itu salah satu di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama kita. Tapi izin kita sempurnakan. Ini menarik. Ada 3 yang disebutkan oleh para ulama kita. Tanda bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah. Walaupun keluarga sekalian memang ampunan Allah itu sesuatu yang sangat abstrak. Nggak bisa kita ukur dengan fisik. Ya. Nggak bisa kita analisa pakai statistik. Nggak bisa. Lawang abstrak maknawi, ya nggak bisa dilihat. Tapi kita tetap bisa ngukur. Walaupun ngukurnya bukan dengan data-data tadi, bukan, ya. Nah, karena dia maknawi, dia abstrak, maka kata para ulama kita, tolak ukurnya itu adalah amalan kita. Tadi, ya seperti yang disampaikan Bang Budi, kita berubah, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu tanda. Tanda berarti dosa kita diampuni oleh Allah. Kata Bang Andri tadi, membenci kemaksiatan, itu tanda dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi ada 3 yang paling mencolok yang disebutkan oleh para ulama kita. Tanda yang paling mencolok yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa dosa kita sudah mulai diampuni oleh Allah dari ayat-ayat dan hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, Allah buat lisan kita itu senantiasa mengucapkan istighfar. Astagfirullah.
Lagi duduk sambil ngopi, astagfirullah. Maka itu tanda dosa kita diampuni oleh Allah. Semakin lisan kita sering mengucapkan istighfar, semakin kuat tanda bahwa Allah benar-benar mengampuni dosa kita. Karena tadi, dari hadis yang kita bacakan, taubat itu berbanding lurus dengan istighfar. Semakin banyak kita beristighfar, itu berarti semakin sering kita taubat kepada Allah. Dan semakin kita sering taubat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada siapa? Bukan kepada sekedar orang-orang soleh saja. Tapi Allah juga cinta kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Dan untuk tobat kepada Allah, ya itu kan ada level-levelnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Mustahil kita bisa langsung sampai ke makom Nabi. Ya. Istighfar dari ketidaksempurnaan. Oh, itu makomnya orang-orang soleh. Minimal ya, level taubat kita adalah kita bertobat kepada Allah itu karena berangkat dari dosa-dosa kita. Daripada kita nggak pernah merasa berdosa, jauh lebih baik kita bertobat kepada Allah berangkat dari apa? Dari dosa lahiriah kita. Karena terkadang dosa itu kita butuh, keluarga sekalian. Ya. Butuh ini bukan untuk menghalalkan dosa ya. Jangan sampai habis ini Bang Budi sama Bang Andi langsung langsung melakukan dosa, bahaya ini. Ya. Pengajian sesat tapi ya. Cukup yang di Malaysia itu Walid itu yang sesat ya, jangan majelis kita. Maksudnya, jadi dosa itu keluarga sekalian membuat kita tawadhu, rendah hati. Penyakit orang-orang yang sudah mulai hijrah, sudah mulai beribadah kepada Allah, itu level setannya udah nggak sama seperti level setan yang dulu godain dia. Kalau kita dulu ya masih doyan maksiat, ya level setannya yang doyan maksiat juga. Ya. Kalau dulu masih sering ke diskotik misalnya, setannya juga masih sering ke diskotik. Tapi ketika kita sudah mulai hijrah, udah mulai soleh, setannya juga soleh. Ya. Untuk mempelajari, ini apa ini nih? Ketika kita sudah mulai soleh, maka setannya juga soleh. Makanya ustadz itu setannya ustadz juga. Ya. Dia godain dari sisi keilmuan. Ya. Dia buat sombong. Termasuk kita. Yang udah mulai ibadah kepada Allah, hati-hati. Ya. Sangat halus ya. Dia menipu kita itu sangat halus. Tipu daya syaitan kepada orang-orang ahli ibadah justru jauh lebih halus ketimbang ahli maksiat. Kalau ahli maksiat dia godain ahli maksiat itu jelas dengan maksiat. Sehingga kalau kita masih punya hati nurani, di dalam hati kita masih punya cahaya iman dan hidayah, itu masih sensitif. Minimal hati kita yang mengingkari bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Makanya kalau Bang Budi, Bang Andri perhatikan, ya, mohon maaf, saudara-saudara kita yang suka nyuri, suka nyopet, maling, mereka itu sebenarnya dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, itu mereka tahu mereka salah. Buktinya apa? Mereka nyuri malam-malam, pas orang lagi tidur, itu pun situasi udah nggak ada orang, tapi dia masih apa? Nolah-noleh kiri kanan. Padahal dia tahu nggak ada orang, tapi kenapa dia nolah-noleh? Itu yang membuat dia nolah-noleh itu bukan karena memastikan situasi, bukan. Tapi di dalam jauh di dalam hatinya itu mengatakan, "Hei fulan, apa yang kamu lakukan ini salah." Karena dosa itu maka mahakka fi sodrika wa karita an yattali alaihin nas. Dosa itu membuat kita sempit dada kita. Kita tahu itu salah. Dosa itu kita nggak senang orang lihat. Makanya coba lihat, maling itu mastiin. Dia bukan mastiin orang, mastiin gerak hatinya. Bahwa hatinya menolak. Tapi mau di apa? Nafsu. Setan lagi nguasain dia. Jadi dia bukan mastiin orang sebenarnya itu. Tapi dia sedang bertengkar dengan batinnya. Itu orang kalau maksiat. Ya. Kalau masih punya hati nurani, dia masih bisa deteksi. Ya. Itu salah. Tapi kalau ahli ibadah, gimana cara deteksi kalau dia sedang melakukan dosa? Sombong itu halus.
Oh, aneh nggak sombong. Ya. Halus banget ya. Bahkan ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, itu udah terjatuh kita. Makanya kenapa kita butuh istighfar untuk membersihkan keakuan kita tadi itu. Merasa lebih baik, merasa lebih suci. Astagfirullah. Makanya wajarlah kemudian kata Sayyidina Ali ketika ditanya sampai kapan kita bertobat beristighfar, ya sampai setan bosan. Karena ketika dia menggoda kita ya, di makom kita yang sudah mulai tobat, dia goda kita dengan tadi godaan yang sangat halus, sombong, ya, aku dan sebagainya. Merasa lebih baik, itu harus kita istighfar. Karena itu setiap saat masuk ke dalam lintasan pikiran kita. Wajar manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setan senantiasa memasukkan lintasan-lintasan pikiran yang tidak baik. Maka kita istighfar. Kita taubat kepada Allah. Nah, tanda dosa kita diampuni oleh Allah yang pertama adalah Allah buat lisan kita senantiasa beristighfar. Yang kedua, tanda kalau dosa kita itu mulai diampuni oleh Allah adalah Allah menjauhkan kita dari maksiat dengan segala cara sekalipun dengan cara-cara yang tidak kita sukai. Makanya kenapa keluarga sekalian ketika kita dihantam oleh ujian ketika kita dihantam dengan ujian oleh Allah, ya, sikap yang paling bijak adalah kita jangan dulu ngomentari. Tahan lisan kita sembari kita merenung. Minta, ya Allah, apa sih hikmah di balik ujian ini? Karena kita nggak tahu. Bisa jadi ternyata musibah tersebut adalah cara Allah memalingkan kita dari dosa. Ya. Lagi banyak duit misalnya. Atau misalnya ya lagi banyak duit. Ya. Tiba-tiba Allah ambil duit kita. Ternyata dengan ilmu Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa jadi siapa yang jamin? Ternyata duit kita pakai beli yang tidak diridhoi oleh Allah. Katanya investasi ya, ternyata investasi bodong misalnya ya. Ternyata untuk judi online misalnya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka Allah memalingkan kita dari maksiat dengan cara-cara sekalipun dengan cara yang tidak kita sukai. Itu tanda berarti Allah mengampuni dosa kita. Makanya ketika kita dihantam oleh Allah dengan ujian, sikap yang paling bijak adalah jangan dulu komentar. Jangan dulu salahkan siapapun. Tahan itu semuanya. Diam. Sembari kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan hamba hikmahnya ya Allah. Makanya Nabi mengajarkan kita, kalau kita dihantam oleh Allah dengan ujian, apa yang kita ucapkan? Qadrallahu wa masyafa'ala. Takdir Allah. Semoga ya kita bisa diberikan hidayah oleh Allah. Karena sekalipun kita menghindar, ya emang kita bisa menghindar dari takdir Allah? Nggak bisa. Siapa yang bisa menghindar dari takdir Allah? Nggak bisa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini dan seterusnya, itu sudah tercatat jauh hari bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Ya. Susah senang, sehat sakit, kaya miskin, itu udah dicatat oleh Allah. Nggak bisa kita rubah. Sekuat apapun kita melawan takdir itu, kalau takdir itu benar-benar sudah tercatat untuk kita, sekalipun kita menghindar, maka takdir itu punya cara lain, jalan lain untuk sampai kepada kita. Termasuk masalah duit, rezeki. Baik. Itu tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga, kata para ulama kita, bahwa Allah itu mengampuni dosa kita adalah Allah buat kita menjadi bermanfaat. Menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Bermanfaat dengan hartanya, bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat dengan waktu dan pikirannya. Makanya ya sedari awal kita sampaikan ke Bang Budi, Bang Andri, ya, kalau ada ilmu ya ilmu yang
Bang Andri, Bang Budi kebetulan paham yang seperti ini, mari kita gunakan ilmu kita untuk syiar. Ya. Niatnya jangan dulu niat cari ini, apa namanya, ya monetis, ya. Ya. Tapi kita syiarkan ya. Niat semoga ini menjadi tanda dari Allah bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika niat kita Allah, dunia pasti ikut. Tapi kalau niatnya sedari awal dunia, ya belum tentu akhirat kita dapat. Ibarat seperti kita kalau nanam padi, rumput pasti ikut. Tapi kalau Bang Andri, Bang Budi nanam rumput, kira-kira tumbuh gak padi? Sampai kiamat 2 hari gak tumbuh-tumbuh. Ya. Begitu. Nah, maka tanda Allah mengampuni dosa kita yang ketiga adalah Allah buat kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Bermanfaat dengan harta kita, bermanfaat dengan pikiran, tenaga kita, ilmu kita, bermanfaat dengan apalagi kekuatan kita. Pokoknya Allah jadikan kita pribadi yang lebih bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Dan itu tentu lebih sempurna lagi. Baik keluarga sekalian, semoga setelah kajian ini ya kita berharap semoga dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa lebih termotivasi lagi untuk senantiasa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar berangkat dari ketulusan hati kita kepada Allah Subhanahu wa